Sahabat Indonesia Nusantara Raya, kasus perkembangan kasus ijazah Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo, memang masih terus bergulir saat ini ya. Dan perkembangan terbaru kemarin hari Kamis sore itu, dua tersangka dari kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo ini mulai ada dinamikanya ya. Jadi dinamika apa itu? Oke, mari kita lihat. Jadi dua tersangka kasus yang terkait dengan ijazah Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo ini kemarin sore menemui Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 di kediaman beliau di Solo ya. Nah, dua tersangka ini adalah dari klaster 1, yaitu Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis. Nah, kedua tersangka yang ada di dalam klaster 1 ini menemui Bapak Joko Widodo itu sore hari kemarin didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Ibu Elida Neti, dan juga didampingi Ketua Umum Relawan Jokowi atau Rejo. Kemudian juga ada sekjen dari Rejo ya. Jadi mereka ini berempat ya. Jadi Bapak Egy Sujana, kemudian Bapak Damai Hari Lubis, kemudian ada Ibu Elida Neti, dan juga Ketua Umum Relawan Joko Widodo. Ini apa, Bang Dam Rizal, kemudian juga ada sekjennya Pak Rahmat ya. Nah, mereka berdua ini ditemui Jokowi kemarin atau hari Kamis sore ya. Seperti yang disampaikan oleh ajudan Bapak Joko Widodo. Jadi kan memang ya, Presiden Republik Indonesia kalau sudah purna bakti atau purna tugas itu tetap mendapatkan fasilitas pengawalan dari negara. Seperti ya hampir semua ya, mulai dari Gus Dur, Ibu Megawati, kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, karena memang itu fasilitas negara untuk Presiden Republik Indonesia yang purna bakti atau purna tugas ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ajudan Bapak Joko Widodo bahwa pertemuan ini dilakukan secara tertutup. Jadi tentu saja tidak tahu yang dibahas oleh Bapak Joko Widodo, kemudian Bapak Egy Sujana dan juga Bapak Damai Lubis di ruangan, di salah satu ruangan di rumah Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo itu apa? Tidak tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari alurnya memang beberapa waktu yang lalu kan Bang Egy Sujana ini dari video, termasuk dari video yang kita unggah kan juga sempat menyampaikan. Jadi intinya Bapak Egy Sujana ini dalam waktu yang lalu itu ya ingin mengetahui ada nggak ijazah Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo itu. Nah, kalau ada, maka Bang Egy Sujana bersedia untuk minta maaf ya. Dan ternyata dalam pertemuan kemarin itu meskipun tidak tahu dibahas apa, tetapi ketika ada gelar perkara khusus beberapa waktu yang lalu yang dihadiri oleh kuasa hukum Bang Egy Sujana, yaitu Ibu Elida Neti, yang sempat melihat ijazah analog ya, asli milik Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Pak Joko Widodo, ini sempat menyampaikan itu adalah ijazah asli yang dikeluarkan UGM karena ada embossnya, ada logonya, kemudian juga ada lintasan merah yang ada di ijazah itu, ada watermarknya juga, sehingga kuasa hukum dari Bapak Egy Sujana ini menyatakan itu adalah ijazah asli. Nah, apakah masih terkait dengan itu ya memang belum tahu ya, karena memang pertemuannya dilakukan secara tertutup, jadi tidak tahu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, di sisi yang lain perkembangan terbaru dari Polda Metro Jaya ini sempat menyampaikan di bulan Januari ini akan memanggil kembali ini apa para tersangka di klaster 1. Ada 5 orang itu ya, termasuk Bang Egy Sujana, kemudian juga Pak Damai Hari Lubis. Jadi akan diagendakan di bulan Januari ini untuk memanggil 5 tersangka dalam klaster 1 itu. Kemudian juga jadwalnya akan bersamaan dengan saksi ahli dan bersamaan dengan ahli dan juga saksi meringankan dari Roy Suryo dan kawan-kawan yang akan dihadirkan. Jadi
bisa jadi nanti akan bersamaan waktunya, meskipun sampai saat ini belum diketahui kapan kira-kira mereka ini akan dipanggil, dijadwalkan untuk dipanggil di Polda Metro Jaya. Waktunya masih belum ditentukan, tetapi sudah ada sinyal atau penyampaian semacam itu dari Polda Metro Jaya. Ini kaitannya kasus yang berkembang ya. Nah, sampai saat ini memang kasus ini terus bergulir. Bahkan ya masyarakat masih terus terpecah karena kan di masa sekarang ini yang namanya narasi itu sangat kuat sekali ya. Apakah narasi itu yang benar atau data yang benar, itu kan masyarakat sulit untuk membedakan, sehingga memang masyarakat jadinya akan terpecah belah dari dua kelompok. Ada yang meyakini bahwa ijazah Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini Bapak Joko Widodo adalah asli berdasarkan dengan data-data yang pernah disampaikan oleh orang yang punya otoritas terkait dengan ijazah itu ya, termasuk dari UGM juga, kemudian kepolisian juga sudah menyampaikan bahwa itu adalah ijazah asli. Jadi ada yang yakin itu karena beberapa bukti yang lainnya, diantaranya teman-teman Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo juga sudah menyampaikan itu, teman-teman kuliahnya, kemudian teman-teman yang bekerja di Aceh dulu ketika masih belum menjadi pengusaha kayu di Solo, itu juga menyampaikan pernah bersamaan bekerja dengan Bapak Joko Widodo di Aceh gitu ya. Nah, semua itu adalah kaitannya dengan data-data. Nah, narasinya yang ada sampai saat ini seperti yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan juga ada yang ngikutin, ada yang percaya gitu ya. Nanti kita akan lihat perkembangan berikutnya seperti apa. Nah, teman-teman, dinamika yang lainnya yang terjadi di kasus atau isu ijazah Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini, ternyata Roy Suryo ini juga melakukan pelaporan ya. Jadi Roy Suryo yang menjadi tersangka dalam kasus isu ijazah Bapak Joko Widodo ini di klaster yang kedua, ternyata Roy Suryo ini juga melaporkan 7 orang. Nah, 7 orang yang diduga pendukung Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo. Inisialnya disampaikan oleh Roy Suryo A, B, D, F, L, U, V ya. 7 orang. 7 orang ini yang dilaporkan. Nah, menurut Roy Suryo juga 7 orang yang dilaporkan ini terkait dengan 2 klaster juga. Sama kayak yang dibuat Polda Metro Jaya terhadap kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Bapak Joko Widodo. Ada 2 klaster ya. Roy Suryo juga merinci duluan, tidak disampaikan ke Polda dulu, tapi disampaikan oleh Roy Suryo sendiri dulu bahwa ada 2 klaster. Nah, klaster yang pertama itu menuduh ijazah yang dimiliki oleh Roy Suryo itu palsu gitu ya. Jadi pada kesempatan itu Roy Suryo juga menyampaikan ijazah pendidikannya S1, S2 di Gajah Mada, kemudian S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Nah, itu asli semua gitu kan, kata Roy Suryo, tetapi dituduh palsu, makanya dilaporkan kan begitu. Nah, itu yang klaster pertama, katanya Roy Suryo begitu. Kemudian yang klaster kedua itu adalah tuduhan terhadap Roy Suryo terlibat kasus korupsi Hambalang. Nah, dijelaskan oleh Roy Suryo bahwa dia tidak terlibat dengan kasus korupsi Hambalang itu karena Roy Suryo ini sudah keluar dari Partai Demokrat ketika waktu ada proyek Hambalang itu ya. Jadi Roy Suryo menjelaskan pada waktu proyek Hambalang itu Roy Suryo sudah keluar dari Partai Demokrat. Nah, keluarnya untuk apa? Untuk menempuh pendidikan S3 yang ada di Universitas Negeri Jakarta itu. Jadi Roy Suryo tidak terlibat, karena itu Roy Suryo melaporkan terhadap orang-orang yang menuduhnya ijazahnya palsu, kemudian juga korupsi Hambalang ya. Jadi ya, ini satu di antara dinamika yang terjadi terkait dengan kasus atau isu ijazah Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo yang dituduh sebagai ijazah palsu atau dituding ijazahnya palsu ya. Oke, ini perkembangannya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari informasi-informasi yang sudah
kita sampaikan. Salam dan sukses selalu.